Halo teman-teman, kembali lagi. Hari ini kita langsung ke kesimpulan aja karena saya udah masukin data. Oke, kita baca. Untuk valuasi dari LPIN dan LSIP. Yang satu busi-busian, yang satu lagi nih perkebunan London, Sumatera, Indonesia. Oke, kita masuk ke oh iya, ini kemarin habis ngitungin AALI udah ada di kuartal 3-nya ya, udah terbaru ya, lihat aja lah ya. Kita ke LPIN. LPIN kuartal ke satunya dulu. Ini LPIN. Oke, kita cek LPIN. Ya, ya. LPIN. Good. Dari kuartal pertama untuk LPIN di tahun 2022 nih DER-nya ya. DER-nya masih dari rata-rata 3 tahun, ini rata-rata 5 tahun dan saat ini 0,08 masih oke secara hutang. Price book value-nya bisa dilihat dan sekarang udah 0,64, jadi hitungannya mahal untuk 3 tahun dan 5 tahun. Kalau yang mau invest 10 tahun kurang lebih begini secara targetnya nih, valuasinya di 597 atau 600 deh ya. Lalu untuk pernya di 3 tahun itu 9, 5 tahunnya 6,45 dan 10 tahunnya 1,05 dan saat ini pernya di 5,74. Jadi untuk 3 tahunan dan 5 tahunan malah secara per ini termasuk masih murah. Oke. Walaupun secara grafik kalau kita lihat sebentar saya bukain grafiknya. Nih, untuk LPIN secara grafik emang ini agak-agak kalau menurut saya ini bug-nya kalau kita ngitungin secara fundamental. Karena kejadian kenaikan ini, nih kenaikan yang sangat tinggi ini itu terjadi di antara ini tuh, lihat ya, ini tuh di November, ya kan, Oktober November tiba-tiba naik dan tutupnya itu di Februari. Jadi di mana biasanya untuk pembukuannya itu yang keluar nanti di Maret nih, kurang lebih harga-harga keluar kuartalnya dari penutupan di 2021 itu keluar harga di sini. Jadi mereka udah pakai harga di sini di 400. Jadi kayak ini kejadian tinggi ini tidak terdeteksi nih. Ini kelemahan dari perhitungan fundamental kalau cara yang saya tahu ya. Jadi ini kelemahannya seperti itu karena kan penutupannya di sini. Jadi kalian harus lihat juga ya. Harus dibuka juga grafiknya apakah sudah terjadi kenaikan harga seperti ini. Oke. Karena kan sebenarnya ini udah mencapai targetnya gitu. Cuman ya nggak apa-apa, kita cek-cek saja. Karena kan ini terjadi lagi nih sideway cukup panjang. Ya, seperti di sini. Siapa tahu jika valuasinya memang cukup baik, dia akan menguji lagi nih nanti harganya ke atas. Kita kan nggak ada yang tahu ya di masa depan bagaimana. Oke, jadi kita lihat aja secara laporan keuangannya. Lalu di kuartal keduanya kalau kita bandingkan, lihat ini. Untuk hutangnya naik. Oke. Lalu berikutnya yang tadinya 0,64 nih price book value-nya sekarang menjadi 0,59. Berarti ada penurunan harga. Ya. Penurunan harga. Ada penurunan price book value. Lalu untuk pernya yang kuartal satunya itu 5,74.
terjadi kenaikan di 7,04. Oke, dia mau menuju ke sini mungkin ya. Oke, seperti saya katakan untuk LPYN ini sudah terjadi kenaikan harga yang hitungannya membubble seperti ini. Jadi pikirkan dulu jika ingin masuk secara fundamental ya. Kalian harus lebih dalam lagi mencari tahunya. Oke, untuk LPIN. Kita lanjut ke LSIP. Oke, untuk LSIP. Oke, kita mulai dari kuartal pertama dulu. Untuk LSIP, DER di 3 tahunan itu 0,18, lalu 5 tahunan 0,19. Saat ini ada di 0,17, ada penurunan sedikit. Oke. Lalu untuk price book value-nya, lihat ini. Ya. Price book value-nya 3 tahunan 0,73, 5 tahunan 0,87, 10 tahunannya di 1,32. Oke, secara PBV yang menarik di 10 tahunan, 5 tahun juga oke, beda tipis lah ini. Tapi hampir mendekati ya. Kita harus ada spare. Oke. Kalau dalam fundamental tuh harus ada spare. Makanya saya kalau yang 3 tahunan ini harus spare-nya di atas 5%. Karena kita kan mencari valuasi atau target kan agak jauh per 3 bulan. Jadi ininya juga harus digedein ini dikit. Targetnya dari si future value-nya ini ya. Lalu untuk pair-nya 3 tahunan tuh di 16,7, 17,5, 5 tahunannya, dan 10 tahunnya di 16,45. Dan saat ini hanya di 7,05. Jadi secara pair jelas murah nih. Ya, LSIP tergolong murah secara pair. Oke. Lalu di kuartal keduanya terjadi perubahannya nih, untuk price book value-nya menurun. Yang tadinya 0,82 jadi 0,69. Lalu untuk pair-nya yang tadinya 7,05 berubah jadi 6, ini juga terjadi penurunan ya. Penurunan pair ini membuat ini juga menurun ya secara target harga wajarnya. It's okay. LSIP itu ATH-nya ada di 3.150. Sedangkan saat ini harganya masih di 1.000. Kita bisa cek untuk chartnya. Nah, chartnya kita lihat jangka panjangnya. Yes. Nah, yang seperti ini kan terjadinya waktu itu. Ini harga 2.400 terjadinya di 2014. Kita lihat. Oh iya. Nih, si 3 ribuan itu terjadinya di 2012 Maret. Oke. Kita lihat ya. Sekilas. Kalau kita tarik garis dari perkiraan ATH-nya waktu itu sampai ke kurang lebih di sini, atau kalau mau mainin lagi di sini boleh nih ya. Nih, di sini berarti ini kan lagi masa sideway. Dia sedang di masa sideways. Ya. Dia lagi masa sideways, dia lagi bermain nih di area sini. Ini kemarin tahun kejadian apa ini? Oh, ini Maret 2020 ya. Waktu itu IHSG juga lagi turun. Terus menyentuh ke sini, mantul, bermain lagi di sekitaran sini, sideway. Nah, jika kalian pemain jarak pendek dan melihat technical, ini juga menarik nih. Ini kan lagi di sini ya.
lagi di daerah support. 11111 support, di sini juga support. Lagi kembali nih di sekitaran sini support. Yang suka main tektok support dan resisten bisa aja kan. Nanti dia ke sini ke harga 1500. Ke harga 1500-an untuk kuartal kedua. Harga wajar untuk 5 tahunan loh ini. 1500-an tuh ya, 1300-an bermain di situ. Lumayan. Dapatnya bisa 21%. Oke. Udah itu aja untuk LPIN dan LSIP-nya. Oke. Untuk teman-teman, kembali lagi, ini semua disclaimer on. Ini cuma nemenin saya buat nyari harga valuasi future price dari LPN dan LSIP dengan teknik yang saya punya. Ini tekniknya cuman teknik average aja. Saya tuh cuman merata-rata. Kalau kalian mau lihat ya, saya tuh cuman merata-rata nih price book value dari 3 tahun berjalan, 5 tahun berjalan, dan 10 tahun berjalan. Pairnya juga sama tekniknya. Jadi saya cuma ngerata-rata ini doang ya. Ngerata-rata kita cari harga wajarnya dari rata-ratanya aja. Ada juga dengan nambahan equity dan macam-macam. Oke, lain kali akan saya jelasin juga apa sih yang saya lakukan. Tapi untuk hari ini secara kesimpulan LPIN dan LSIP seperti itu. Disclaimer on. Kalian harus cari sendiri dengan cara kalian juga. Oke, sampai jumpa di berikutnya. Bye-bye.